Tahun ini umat muslim menjalani puasa di tengah pandemi corona. Di sejumlah negara, umat muslim harus menjalani puasa dengan durasi yang lebih dari 15 jam. Seperti di Belanda, umat muslim yang tinggal di sana menjalankan puasa selama 17 jam. Dan untuk mengetahui bagaimana sih suasana Ramadan di Belanda kali ini melalui sambungan Skype, kita sudah bersama dengan Hani Pranayadati, salah seorang WNI yang tinggal di Utrecht, Belanda. Selamat siang waktu Indonesia Mbak Hani. Gimana nih suasana Ramadan di Belanda di tengah masa pandemi ini Mbak Hani? Ya, sepi ya karena nggak bisa ngumpul lagi sama WNI yang lain. Mm-mm. Gimana situasinya, boleh Ya nggak jadi cerita-cerita Mbak Hani, kayak kalau kita setiap hari di sini masih ada aja tuh orang yang jualan takjil gitu. Kalau di Belanda kan takjil nggak umum, apalagi kondisi yang seperti ini sekarang. Mbak Hani masih ada kegiatan yang mengharuskan keluar rumah nggak? aku alhamdulillah sih nggak ada, jadi tinggal apa namanya tugas akhir online dan magang online. Tapi teman-teman yang masih kuliah juga dilakukan secara online ya, sampai paling nggak akhir semester ini. Kemudian kalau soal puasa, kebetulan yang saya tahu di Utrecht ini ada namanya Stichting Generasi Baru, itu Yayasan Komunitas Muslim Indonesia di Utrecht. Itu mereka mengadakan sejumlah acara seperti iftar online seminggu sekali, kemudian berbagi makanan berbuka puasa juga, terus pengumpulan zakat, hafalan one day one ayat, sama kajian online setiap pekan. Nah, kalau mereka apa namanya yang dilakukan terkait dengan takjil itu ada sih, cuman eh, ngambil di sana atau kalau yang deketan situ masih diantar gitu. Tapi karena kalau jauh dari tempat saya ya saya nggak bisa ngambil juga karena jauh dan kondisi seperti ini jadi saya nggak berani pergi jauh-jauh juga naik transportasi umum gitu. Oke, kan Mbak Hani, kalau tahun lalu setahu saya itu kan sekitar 16 jam ya kalau nggak salah. Sekarang 17 Mm-mm. jam ini gimana? Kan ini tahun pertamanya Mbak Hani menjalankan puasa di sana gitu dan beda sekali sama yang dialami di Indonesia. Bagaimana Mbak Hani mengantisipasi supaya kuat gitu puasanya? Kuat sih kuat aja ya, insya Hmm. Allah sih kuat-kuat aja. Cuma masalahnya kan melawan ngantuk itu aja kan. Dan tantangannya kan tidak banyak aktivitas di luar karena kondisi seperti ini. Kalau kalau dan di rumah kan justru lebih lebih menantang, lebih menantang tanda petik untuk berpuasa dibandingkan kalau kita beraktivitas di luar, ke kantor atau sekolah atau apapun yang lain kan itu lebih waktunya terasa lebih cepat ya. Kalau di Mhm. rumah itu kan lebih harus ya lebih harus mendisiplinkan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ada di rumah. Tapi kalau soal fisik segala macam sih enggak ada masalah sih menurut saya. Cuma dan hawanya di sini kadang kadang mendung kayak sekarang, kadang panas gitu. Cuman panasnya juga ya mungkin kayak Bandung-Bandung gitu ya matahari tapi masih Hmm. hawanya masih di bawah 20 derajat lah. Paling tinggi kemarin 19 derajat, sekarang 9 sampai 10 derajat. Jadi relatif enak kalau buat puasa. Oke. Anginnya masih dingin gitu ya walaupun mataharinya terik. Mbak Hani, yang terakhir dong Mbak Mhm. Hani mau tahu juga terkait dengan pembatasan ataupun lockdown di sana kondisi terkininya, seperti apa? Boleh diceritakan ke kami di sini? Lockdown di sini terakhir kali konferensi pers dari kabinet Belanda itu SD akan dibuka mulai 11 Mei, jadi 2 sesi, jadi mereka Mhm. duluan, kemudian disusul sekolah berikutnya yang lebih tinggi itu tanggal 1 Juni. Tapi event-event yang mengumpulkan banyak orang itu masih tetap tidak boleh dilakukan sampai dengan 1 September 2020 dan Mmm. apa kalau mereka menyebutnya di Belanda ini sebutannya intelligent lockdown ya. Jadi warga negara selain dari luar Uni Eropa itu tetap dilarang masuk, jadi penerbangan juga berkurang. Cuman cuman orang masih beraktivitas seperti biasa, tapi mereka disiplin kok. Ya mereka tetap menjaga jarak, kemudian jarang bepergian, jadi transportasi juga sepi. Cuman transportasi tetap jalan, meskipun saya nggak tahu apakah jadwalnya dikurangi atau enggak ya. Cuman relatif kosong dan apa namanya tidak banyak aktivitas, tapi toko-toko tetap buka, supermarket Mmm. tetap buka, kemudian toko-toko yang lain juga ya. Cuman kalau makanan kayak kafe, restoran, bar Mhm. itu tetap
tetap tutup, nggak boleh tidak melayani pembelian di tempat atau makan di tempat. Tapi masih sebagian masih ada yang bisa di take away gitu, atau dipesan delivery order gitu masih bisa. Oke, Mbak Hani, kalau perkembangan jumlah angka pasien yang positif COVID-19 di Belanda sendiri seperti apa? Kalau dari data yang Mbak Hani ketahui, apakah angka meninggal dunia dan juga angka sembuhnya ini presentasinya seperti apa sih Mbak kalau yang di sana? Kalau yang saya tahu itu yang terinfeksi itu, sekitar berapa ya, 30-an ribu kalau nggak salah ya. Sementara Hmm. sementara angka yang, meninggal dunia itu sekitar 4 ribuan. Kalau yang sembuh saya belum, belum update lagi Mhm datanya, mhm karena mhm. kalau mereka di website yang itu, website-nya Belanda itu mereka lebih, menyebutkan kedua angka itu, jadi yang terinfeksi dan yang meninggal. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Belanda yang 17 juta, Mhm. sebenarnya ya agak lumayan tinggi ya, cuman, jadi mereka menetapkan tes itu cuman buat, untuk, orang-orang yang beneran parah. Jadi yang Mmm. demamnya di atas 30 derajat, Mhm. kemudian, kemudian juga ada masalah masalah, pernafasan, cuman Iya. mereka sangat disiplin apabila sakit tanpa keluhan, kedua keluhan itu sama sekali nggak boleh ke klinik. Jadi untuk menghindari penyebaran virus corona, karena mereka takut kalau misalnya itu ternyata sakitnya bukan corona, kemudian Mhm. datang ke klinik justru malah terinfeksi. Jadi mereka sangat disiplin dalam hal itu. Jadi tidak sembarangan semua orang boleh datang ke klinik, karena kan di sini kan harus janjian ya. Mhm. Di sini harus telepon, mereka mau seperti apapun kondisinya, tidak boleh datang ke klinik atau ke rumah sakit, tanpa janjian. Jadi mereka sangat melarang, ditanya dulu kondisinya seperti apa, kalau benar-benar memang, ada 2 problem itu, demam 38 derajat Mhm. dan napasan, maka mereka baru akan lakukan sesuatu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin. Mmm. Oke, kalau dari pengalaman Mbak Hani sendiri akses kesehatan berarti di sana cukup mudah ya? Lalu juga terkait dengan informasi perihal Covid, ini semuanya kemudahan aksesnya khususnya untuk yang bukan warga negara Belanda seperti Mbak Hani, WNI yang ada di sana, itu cukup mudah begitu ya? Kalau, di sini, akses kesehatan yang seperti tadi bilang ya, jadi tidak sembarangan orang bisa datang ke klinik. Cuman, kalau untuk, WNI yang ada di sini sih KBRI menyediakan sebuah hotline, Mhm. dihubungi apabila ada keluhan. Juga KBRI juga sangat aktif untuk data, misalnya dari PPI di sini, PPI di Belanda itu, mereka akan laporan ke BRI apabila ada yang sakit, yang gejala-gejala mirip itu, mereka akan lapor ke KBRI, kemudian KBRI akan menelpon langsung ke masing-masing mahasiswa yang sakit itu, Mhm. jadi mereka akan ngecek seperti apa kondisinya, kemudian, didata, masuk ke dalam data. Juga ada juga konseling, kalau PPI di sini itu ada konseling sebaya, jadi konseling psikologis, karena kita kan, kondisi work from home kan, study from home gitu kan, sangat berbeda ya, Mhm. sangat, berbeda dari biasanya, sementara kita butuh, sosialisasi kan. Jadi mereka juga menyediakan konseling sebaya namanya, untuk orang-orang atau untuk pelajar yang merasa membutuhkan konseling. Cuman memang ada sejumlah warga negara Indonesia di sini yang meninggal karena corona yang saya tahu. Mhm. Oke, baik Mbak Hani tetap stay healthy di sana, stay safe, selamat kembali belajar, kami di sini rindu Iya, sekali, semoga selalu sehat ya Mbak amin, Hani. hanum juga ya. Terima kasih.